Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Eko Ardianto. Kali ini dalam tutorial cara menginstal Linux Debian 12 ke dalam VirtualBox. Baik, langsung saja kita mulai. Kita buka dulu VirtualBox-nya. Kemudian selanjutnya kita klik New, lalu tulis nama virtual komputer kita. Dalam contoh ini saya tulis namanya Debian. Kemudian pastikan type-nya Linux dan versionnya 64 bit. Kemudian untuk ISO-nya kita isi dengan ISO dari file Debian ISO yang sudah kita download sebelumnya. Saya kemarin sudah download dan saya taruh masih di folder download. Ini dia, saya klik, lalu saya klik open. Kemudian setelah semuanya terisi, kita klik skip. Oh iya, untuk VirtualBox saya menggunakan yang versi 7. Mungkin untuk versi lain mungkin perlu disesuaikan, tapi untuk VirtualBox saya ini versi 7. Baik, setelah kita klik skip unattended installation, kemudian klik next. Untuk RAM-nya kita sesuaikan. Misalnya dalam contoh ini kita atur RAM atau base memorinya sebesar 2 GB atau 2048 MB. Sedangkan prosesornya kita pasang di satu CPU saja. Jadi ini 2 GB, yang ini satu CPU prosesornya. Kemudian kita klik next. Untuk virtual hard disk di sini direkomendasikan 20 GB. Cuman nanti Anda bisa merubah ini mengurangi jadi 10 atau jadi 8. Masih bisa. Dalam contoh ini saya berikan kapasitas virtual hard disknya sebesar 10 GB. Ketika sudah dirubah 10 GB, kita klik next, kemudian klik finish. Langkah selanjutnya adalah Anda harus memastikan bahwa di storage ini IDE secondary device-nya sudah terisi dengan file Debian ISO. Kalau di sini masih tertulis empty, maka Anda harus klik tulisan empty tersebut, kemudian mengisi dengan file Debian ISO. Jika itu sudah, selanjutnya klik start. Kita tunggu hingga proses booting virtual mesinnya terlihat. Ini masih proses. Nah, ini virtual mesinnya sudah mulai tampak. Saya maximize. Kemudian untuk contoh ini biar terlihat lebih jelas, saya akan mencoba membesarkan resolusinya biar lebih besar lagi. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan ini. Kalau sudah seperti ini, kita klik pakai mouse di sini, kemudian klik capture. Lalu teman-teman sudah kehilangan akses terhadap mouse dan teman-teman bisa menggunakan tombol keyboard untuk memilih. Ada 6 pilihan. Untuk graphical install ini nanti digunakan ketika kita mau menginstal dengan mode grafis. Sedangkan yang install ini ketika teman-teman mau menginstal dengan mode teks atau command line user interface. Saya ulangi. Untuk graphical install ini ketika teman-teman mau menginstal menggunakan mode grafis. Sedangkan install ini ketika teman-teman mau menginstal dengan menggunakan command line user interface atau mode teks. Baik, setelah kita pilih untuk contoh kali ini kita pilih yang mode teks saja. Kita pilih install kemudian tekan enter. Ini mau saya besarkan lagi supaya terlihat lebih jelas. 150 ya cukup. Untuk
setting language bahasa, kita pilih yang bahasa Inggris karena kalau bahasa Indonesia itu justru saya malah bingung. Sama, kita bisa menggunakan navigasi dari tombol panah pada keyboard, kemudian kita pilih English, dan kita tekan Enter. Selanjutnya untuk country, ini bebas saja. Saya dalam contoh ini menggunakan United States. Kemudian key map, tidak ada yang saya rubah. Saya pilih American English, kemudian saya tekan Enter. Lalu kita tunggu progresnya. Kenapa kita menggunakan Command Line User Interface atau mode text? Karena pada faktanya proses penginstalan dengan metode ini itu jauh lebih cepat dan jauh lebih menghemat memori. Makanya orang-orang lebih suka menggunakan metode user interface yang CLI. Baik, berikutnya untuk hostname saya biarkan saja, tidak saya rubah, kemudian saya tekan Enter untuk melanjutkan. Untuk domain name saya kosongi, saya lanjutkan dengan menekan Enter. Kemudian root password, untuk latihan saya menggunakan password yang mudah diingat saja. Saya gunakan angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya tekan Enter. Saya ulangi lagi karena komputer meminta passwordnya untuk diulangi. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu saya tekan Enter. Kemudian full name, mungkin saya berikan contoh nama saya saja, yaitu Eko Ardianto. Kemudian saya tekan Continue, Enter. Lalu username-nya Eko, username nama pengguna. Eko sudah otomatis terpilih di situ, kemudian saya tekan Enter. Untuk passwordnya, biar lebih mudah untuk mengingat, saya samakan saja dengan password root, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya tekan Continue, Enter. Untuk kemudian kita ulangi lagi menulis passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Saya tekan Enter. Kemudian time zone-nya kita pilih yang Eastern saja. Kemudian kita tekan Enter. Kita tunggu lagi prosesnya. Partitioning method, pilih yang guided use entire disk yang paling atas sendiri. Ini kita pakai yang paling atas, kemudian tekan Enter. Kemudian kita pilih skasi 3, lalu kita tekan Enter. Ini karena pilihannya satu, tidak ada yang dirubah, langsung saja kita tekan Enter. Kemudian pilih yang paling atas, all file in one partition. Nah, ini yang recommended ya. Saya tekan Enter. Oke, finish. Pilih yang finish yang paling bawah, tekan Enter. Kemudian write the change to this. Ini pilih yes. Jadi untuk bergulir ke posisi yes, gunakan tombol anak panah ke kiri. Seperti ini, kemudian tekan Enter. Ini proses instalasinya. Jadi nanti tergantung kecepatan komputer. Kalau komputernya bagus, biasanya untuk proses instalasi ini lebih cepat selesai dibandingkan dengan komputer dengan spek yang biasa saja. Ini prosesnya. Mungkin supaya teman-teman tidak jenuh, pada saat proses instalasi ini, teman-teman bisa menyiapkan kopi dan juga gorengan. Sehingga nanti sambil menunggu, teman-teman bisa menikmati kopi dan gorengannya. Kebetulan, karena saya lagi tidak ada kopi dan tidak ada gorengan, maka saya tidak menikmati apa-apa. Sudah 51%.
Debian yang kita install ini adalah Debian versi 12. Ini terbaru pada tahun, waktu saya download ini tahun 2024. Versi 2012, ukurannya 600 sekian MB, jadi tidak sampai 1 GB. Berbeda dengan Debian-Debian yang versi terdahulu, di mana satu file ISO-nya bisa sampai 3 atau 4 GB. Oke, sudah 83%. Oh, ini statusnya configuring Linux image. Oh ya, sekedar informasi, meskipun ISO-nya itu versi AMD 64, sedangkan komputer yang saya gunakan Intel, tapi ini pada faktanya, pada kenyataannya ini bisa berjalan, artinya tidak berpengaruh apa-apa. Sudah 97%. Oke, scan extra installation media. Untuk scan extra installation media, pastikan kita pilih no. Jadi tidak ada yang perlu digulir, kita pilih no, tekan enter. Kemudian ini configure package manager, kita tekan ya, enter 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 saja. Kita tunggu progresnya. Oh ya, untuk praktek kali ini komputer saya terhubung dengan internet. Mungkin ada beberapa perbedaan dengan komputer yang tidak terhubung ke internet. Nah, ini adalah proses penginstalan software. Nah, nanti bisa jadi nanti ada sedikit perbedaan untuk teman-teman yang menginstal tanpa koneksi internet, tapi pada prinsipnya sama. Jadi teman-teman tetap bisa menggunakan tutorial ini sebagai panduan ketika teman-teman mau menginstal Debian 12 di VirtualBox. Ini mungkin statusnya yang tadi mendownload dan kemudian yang sekarang melakukan instalasi. Teman-teman bisa membaca status yang sedang berlangsung pada tampilan yang ada di layar monitor. Nah, untuk participate in package usage server survey, participate in the package usage survey, pilih no, kita nggak perlu ikut surveinya, pilih no, enter. Nah, teman-teman, untuk menginstal dengan hasil nanti yang tidak menggunakan grafis, untuk praktek ini kita gunakan tampilan yang teks saja, tidak ada tampilan grafisnya.
Untuk mode teks, maka nanti aplikasi yang kita pilih adalah 3 yang paling bawah. Yang atas ini kita hilangkan tandanya dengan menekan tombol spasi di keyboard. Untuk memberikan tanda pakai tombol spasi, sedangkan untuk menghapus tanda juga sama menggunakan tombol spasi. Maka ini saya gerakkan dulu menggunakan anak panah sampai pada posisi web server, lalu saya tekan spasi. Kemudian ke bawah SSH server, saya tekan spasi lagi, dan standar sistem utility tidak perlu saya rubah karena sudah ada tandanya. Lalu setelah 3 ini terpilih, diberikan tanda, Anda tekan enter. Ini proses instalasinya. Sedangkan durasi instalasi tergantung pada spesifikasi komputer. Kalau spesifikasi komputer Anda bagus, bisa berlangsung lebih cepat. Tetapi kalau spesifikasinya kurang bagus, mungkin harus agak lebih sabar menunggu. Oke, progresnya sudah hampir selesai. Untuk install group loader, kita pilih yes, tekan enter karena sudah terpilih yes, tekan enter. Kemudian kita pilih yang bawah, jangan yang enter manually, enter device manually, pilih yang bawah ini. Kemudian tekan enter. Oke, sudah hampir selesai proses instalasinya. Kita tunggu dulu proses instalasinya. Oke, sekarang sudah selesai, saatnya kita melakukan restart atau reboot. Di situ sudah terpilih continue, tinggal kita tekan enter. Oke, dan proses instalasi selesai.
Oke, ini namanya grup loader yang kita install tadi. Kalau kita biarkan akan otomatis terpilih yang atas tadi. Ini proses Linux-nya. Oke, ini adalah hasil instalasi kita Linux Debian 12. Untuk Debian login tadi kalau tidak salah kita sudah menuliskan username-nya Eko ya. Jadi saya ketik Eko, kemudian saya tekan enter. Passwordnya 12345. Untuk diketahui bahwa password itu ketika kita ketik di Linux itu tidak terlihat, tidak tampak. Jadi walaupun Anda tulis passwordnya, Anda tidak akan bisa melihat password itu. Kemudian setelah ditulis passwordnya, saya tekan enter. Nah, ini sudah masuk ke dalam sel prompt Debian-nya. Lalu kita akan mematikan Debian ini karena kita sudah selesai melakukan instalasi. Maka kita harus masuk root dulu karena proses shutdown Linux itu kita harus masuk ke root atau user utama. Untuk perintah masuk root sendiri, kita ketik su, kemudian spasi root. Seperti ini. Tekan enter, kemudian kita masukkan passwordnya 12345. Tekan enter. Nah, tanda bahwa kita pada posisi root adalah tanda pagar. Kalau kita sebagai user biasa, maka tanda promptnya adalah tanda dolar. Sedangkan kalau kita menjadi super user atau root, kita menggunakan tanda pagar. Setelah kita masuk sebagai super user atau root, maka kita bisa memasukkan perintah untuk mematikan Linux, yaitu sistem ctl spasi power off. Oke, tekan enter. Nah, itu prosesnya seperti itu. Baik, demikianlah proses instalasi Linux Debian 12 pada VirtualBox. Semoga tutorial ini bisa membantu, bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.